Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita coba materi kita yang kedua, yaitu database dan normalisasi. Ya, komponen-komponen basis data antara lain ya ada entitas. Entitas digunakan untuk menerapkan integritas pada tingkat entity atau tabel agar setiap instance atau record atau baris pada satu entity bersifat unik yang disebut sebagai primary key, sehingga dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, semua pelanggan atau pelanggan saja dengan entitas Adi, Rian, Enda, dan seterusnya. Kemudian semua mobil atau mobil apa saja dengan entitas mobil, Kijang, Starlet, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, komponen basis data yaitu atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal yang penting dalam pembentukan model data. Penetapan atribut bagi sebuah entitas umumnya memang didasarkan pada fakta yang ada, tetapi tidak selalu seperti itu. Istilah atribut sebenarnya lebih identik dengan pemakaian kolom data. Contohnya, jika entitasnya adalah entitas pelanggan, maka atributnya ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk kepada materi normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi ini merupakan proses penyusunan tabel-tabel yang tidak redundan atau double. Nah, yang nanti akan menyebabkan anomali pada saat terjadinya operasi manipulasi data seperti penambahan, ubah, dan hapus. Apa itu anomali? Anomali yaitu proses basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, seperti misalnya ketidakkonsistenan data atau membuat suatu data menjadi hilang ketika nantinya data lainnya dihapus. Nah, bentuk-bentuk normalisasi. Bentuk normalisasi itu sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada namanya bentuk tidak normal atau abnormal. Nah, bentuk normal pertama atau first normal form ya. Sebuah tabel disebut first normal form jika tidak ada baris yang duplikat dalam tabel tersebut dan masing-masing sel bernilai tunggal. Kemudian ada bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua ya atau second normal form ya, ini akan terpenuhi jika pada sebuah tabel ya semua atributnya tidak termasuk dalam primary key ya, memiliki ketergantungan fungsional pada primary key secara utuh. Nah, kemudian bentuk normal ketiga atau third normal form ya, ini menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Yang selanjutnya adalah bentuk normal keempat atau fourth normal form, dan yang terakhir adalah Boyce Code normal form. Nah, ini kasus normalisasi. Jadi ada tabel ya atau ada laporan ya, ini nanti yang akan kita rujuk bentuk normalisasinya seperti apa. Nah, ini contoh kasusnya adalah dokumen dasar, ini faktur pembelian barang dari PT XYZ Jalan Bekasi Timur 24, kode suppliernya adalah A01, nama suppliernya BBBB, tanggal 9 bulan 9 2009, nomornya adalah 002. Nah, jadi yang dia beli ini ada kode T01, nama barangnya adalah TV 20 inci, kuantitasnya adalah 10, harganya 1.200.000, jumlahnya adalah 12 juta ya. Kemudian ada T02 yaitu TV 29 inci, kuantitasnya 5, harganya adalah 2.400.000 ya. Jumlahnya untuk keseluruhannya jumlah untuk pembelian T02 adalah 120 juta. Jadi total faktur adalah 132 juta. Jatuh tempo tanggal 12 bulan 9 2009. Nah, ini adalah faktur pembelian barangnya. Untuk kasus normalisasi, bentuk-bentuk normalisasinya ya, untuk bentuk tidak normalnya maka di sini ada kode faktur, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, kuantiti, harga, jumlah, dan total. Nah, kita belum tahu di sini yang mana primary key di dalamnya. Normal ke-1 sudah memiliki primary key, tandanya adalah di dalam kode faktur itu ada tanda bintang ya. Kemudian di dalam kode supplier ada tanda bintang, dan di dalam kode barang ada tanda bintangnya. Baik. Selanjutnya, bentuk normalisasi kedua. Dalam bentuk normalisasi kedua ini sudah
jadikan masing-masing ke dalam bentuk tabel-tabel, yaitu ada tabel supplier, ada tabel transaksi, dan ada tabel barang. Tabel supplier di dalamnya ada kode supplier dan nama supplier. Ya, tabel transaksi di dalamnya ada kode faktur, tanggal, jatuh tempo, kuantiti, jumlah total. Yang menghubungkannya adalah kode supplier dan kode barang. Kemudian di tabel barang ada kode barang, nama barang, dan harga. Nah, bentuk normalisasi ketiga ini akan terpenuhi apabila supplier, transaksi, barang itu dipisahkan dari detail. Nah, jadi untuk penghubungnya itu adalah detail. Di dalamnya kita ditambahkan kuantiti dan jumlah. Yang menjadi penghubung adalah nomor faktur dan kode barang. Kemudian kita akan membahas relational mode. Ya, relational mode. Ya, apa itu relasi? Relasi direpresentasikan sebagai tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Diaplikasikan hanya pada struktur logikal, bukan fisikal. Nah, di dalamnya ada atribut. Atribut adalah nama kolom pada tabel, sedangkan tuple adalah baris pada tabel atau kita sebut sebagai record. Ya, domain ini adalah himpunan nilai dari satu atau lebih atribut. Degree ini adalah banyaknya atribut atau kolom pada tabel tersebut. Cardinality ini adalah banyaknya tuple atau baris pada tabel. Dan sedangkan relational database ini adalah kumpulan relasi ternormalisasi dengan nama relasi yang jelas dan dapat dibedakan. Nah, relational database terdiri dari 3. Yang pertama jenisnya adalah one to one, yang kedua one to many atau many to one, yang ketiga adalah many to many. Nah, kunci-kunci relasi. Kunci-kunci relasi atau relational keys. Yang pertama adalah super key. Ya, sebuah atribut atau himpunan atribut yang mengidentifikasikan secara unik tuple-tuple yang ada dalam relasi. Yang kedua, kita sebut namanya adalah candidate key. Jika candidate key terdiri dari beberapa atribut, disebut composite key. Nah, candidate key terbagi menjadi 2, yaitu primary key dan alternate key. Yang primary key ini adalah candidate key yang dipilih untuk identifikasi tuple secara unik dalam satu relasi. Sedangkan alternate key ini adalah candidate key yang tidak terpilih sebagai primary key. Yang terakhir dalam kunci-kunci relasional adalah foreign key. Ya, ini merupakan atribut atau himpunan atribut dalam relasi yang disesuaikan atau matching dengan candidate key pada beberapa relasi. Key pada Microsoft Access. Yang pertama terdiri dari karakter, field, record, file, dan database. Nah, objek yang berada pada jendela database yaitu terdiri dari tabel. Ini merupakan objek utama dalam sebuah file database, sekaligus objek pertama yang harus dibuat karena di dalam tabel inilah seluruh data-data yang dibutuhkan akan disimpan. Yang kedua ada namanya query. Ini merupakan objek yang berfungsi untuk menampilkan, mengubah, dan menganalisa data. Yang ketiga ada namanya form. Form merupakan objek yang digunakan untuk menampilkan data yang tersimpan dalam tabel untuk pembuatan user atau interface. Ini ada namanya report, merupakan objek yang digunakan untuk merangkum dan mencetak data atau satu laporan secara efektif. Ya, kemudian ada page. Page merupakan objek yang digunakan untuk mengakses data di web secara langsung atau online. Macros ini merupakan objek yang digunakan untuk mengoptimasi sekaligus menghemat waktu yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi database. Yang terakhir adalah modul. Modul ini merupakan objek yang digunakan untuk menuliskan kode program atau prosedur yang dapat digunakan untuk program aplikasi. Oke, kali ini saya akan contohkan untuk pembuatan database. Kita buka di sini, kita gunakan Microsoft Access Database ya. Oke, Microsoft Access Database ini Microsoft Access 2010 ya. Microsoft Access 2010 ini tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini di dalamnya pertama ada menu file. Menu file ini di dalamnya ada open, ya, recent, new, help, ya, option, dan exit. Kemudian ada menu home ya. Nah, ini tidak akan aktif kalau kita belum membuat ya atau membuat terlebih dahulu halaman database-nya. Jadi ada menu home, create external data, database tool, dan switchboard ya. Switchboard ini biasanya kalau belum pernah kita buat maka dia tidak akan muncul. Nanti kita akan coba untuk hilangkan switchboardnya terlebih dahulu, baru nanti kita akan coba untuk tampilkan kembali ya. Nah, di menu file ini terdiri dari blank database, black web database, recent templates, sample templates, dan my templates. Nah, di bawahnya ini untuk Office.com templates-nya ada asset, kontak, issues, ya, non-profit, dan project.
Nah, untuk halaman awal ya di menu file kita sudah disediakan blank database di sini. Ini maksudnya adalah kita harus membuat database yang baru. Ya, kita sesuaikan terlebih dahulu nama database-nya teman-teman, baru kita buat atau kita create ya. Di dalam membuat menu database, Anda di sini sekalian untuk tempat penyimpanannya, teman-teman. Nah, jadi untuk file name-nya ini adalah nama database-nya, sedangkan yang di bawahnya ini adalah tempat untuk menyimpan database-nya. Kali ini kita akan coba untuk pembuatan database nilai ya. Maka kita buat di sini database ya underscore ya 2 SIMIB1 kemudian underscore database 2 SIMIB1 underscore penilaian. Oke, nah kalau kita mau simpan ya alangkah lebih baiknya kalau kita simpannya di tempat yang aman. Kenapa? Kalau ini nanti hilang ya atau kamu punya di freeze di dalam laptop kamu, maka kalau di C atau di dalam sistem dia akan hilang, akan terrefresh. Teman-teman boleh simpannya di tempat yang lebih aman ya. Kita pilih menu browse, kita cari tempat yang aman untuk menyimpan file database kita. Contohnya di ya drive D, kemudian pilih atau buat folder baru dengan nama teman-teman atau nama kelas teman-teman sendiri. Oke, saya di sini buatnya di data saya, kemudian saya letakkan di folder ya database mahasiswa. Baik, di sini saya okekan. Nah, di sini ya baru kita atur untuk file name database-nya dan peletakan daripada database kita. Selanjutnya kita pilih menu create. Nah, ini baru dia akan memunculkan atau membuat ya atau mengolah database kita ke dalam bentuk aksesnya. Nah, teman-teman di sini ya ini bukan bagian daripada pembuatan database, tapi kalau kita mau langsung buat tabel maka kita pilih menu view. Oke, ini sini ada menu view. Kalau kita tekan menu view-nya, maka ya ini akan menampilkan ya nama tabelnya, yaitu tabel kita buat terlebih dahulu mahasiswa ya. Di dalam pembuatan database penilaian kita butuh yang namanya tabel orang yang akan kita nilai. Maka karena di sini ya kita akan membuat database 2SIMIB1, kita akan buat di sini namanya tabel pertama kita adalah tabel mahasiswa. Oke, kita okekan, maka dia akan berikan apa saja yang harus kita isikan di dalam tabel mahasiswa. Di antaranya di sini kita buat ada nirem. Ya, kita pilih ini menggunakan teks, kemudian kita olah ini ya. Kenapa kita akan olah data tipenya ini ya? Karena data tipe nanti kita akan pelajari di dalamnya terdapat beberapa, ada teks, memo, number, date atau time, currency, auto number, yes or no, only object, hyperlink, attachment, calculate, lookup, widget. Nah, kalau di teks sendiri ya di file properties di sini akan ditunjukkan ya beberapa file properties yang harus kita olah ya. Di antaranya ada file size, ini merupakan besar daripada kapasitas yang nanti akan menampung ya tipe data kita. Jadi kalau untuk teks kita diberikan kapasitas tipe data, kalau normalnya teks itu adalah 255 karakter. Nah, tapi di sini kita nggak buat semua. Ya, kita butuhkan cukup berapa kebutuhan daripada karakter nirem kita. Jadi nirem itu kan cuma 2000, misalnya ya 2019, 02, ya 01, 01 ya, berarti ada 10 karakter yang harus kita isikan. Maka cukup kita buat 10 di sini. Nah, selanjutnya di sini selain nirem, maka mahasiswa memiliki yang namanya atribut nama ya. Jadi setelah nirem ada nama, ini kita pilih tipe datanya juga teks. Ya, tipe data teks itu memuat huruf, angka, ya, gambar, suara, kemudian simbol, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau teks itu banyak ya macamnya. Jadi untuk nama sendiri kita pilih tipe datanya adalah teks, kita atur di sini ya sepanjang-panjangnya nama 35 karakter lah ya, dengan spasi dan dengan gelar-gelar yang lainnya. Oke, setelah nama ada mungkin alamat ya teman-teman, alamat tipe datanya teks, kita juga buat di sini 35. Kemudian ada
nirem, nama, alamat, nomor handphone. Ya, ini tipe datanya teks. Kenapa Bu kok pilih teks? Ya, karena kalau untuk number, ya number itu kan nanti yang akan kita lakukan perhitungan di dalamnya. Nah, sedangkan nomor telepon kita dimulai dari angka 0. Kalau angka 0 itu nggak akan masuk perhitungan. Nah, maka kita pilih untuk tipe data daripada nomor handphone ini adalah teks. Ya, nomor handphone paling banyak 13 ya, teman-teman. Kemudian ada nomor HP, kemudian ada tempat lahir ya. Ini tipe datanya teks, kita buat 25 ya kapasitasnya. Kemudian ada tanggal lahir. Tanggal lahir ini kita pilih tipe datanya adalah date time ya, bukan teks ya, date time, karena ini mengacu kepada waktu. Nah, kalau format atau file properties pada date time ini kasusnya adalah menggunakan format, bukan besaran berapa kapasitas karakter yang memuat itu, tapi format. Nah, di dalam format ini kita bisa pilih beberapa contoh daripada pembuatan date or time ya. Ada general date, ada long date, medium date, short date, long time ya, medium time, dan ada short time juga. Short date ya tadi ya, long time, medium time, short time. Nah, kita pilih yang long date deh ya, long date. Oke, kemudian setelah tempat tanggal lahir ada agama ya. Ya, di sini kita pilihnya menggunakan pilihan saja teman-teman, jadi kita pakai yang namanya lookup wizard. Nah, apa itu lookup wizard? Lookup wizard ini adalah fasilitas untuk menambahkan berbagai pilihan ya, baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Artinya kita bisa buat dari awal atau yang baru pilihannya ya, kita juga bisa buat dari yang mungkin kita sudah pernah buat sebelum-sebelumnya ya. Tapi karena kita belum pernah buat pilihan untuk agama, maka kita coba pilih ya, atau buat dari yang awal. Maka kalau kita buat dari awal, ya pilihannya adalah I will type in the values that I want ya. Saya memilih berdasarkan apa yang saya inginkan. Jadi setelah kita klik I will type in the values that I want, kita klik next. Nah, kemudian kita butuhkan kolomnya berapa ya, maksudnya adalah agama ini punya berapa kolom nih. Kalau kolom kita pilih satu kolom aja, tapi di dalam kolomnya itu ada beberapa pilihan agama ya, mungkin sih ada agama Islam ya, kemudian di bawahnya kita buat Kristen, Protestan, kemudian ada Kristen Katolik, kemudian ada Buddha, ada Hindu, dan satu lagi ada Konghucu ya. Oke, setelah itu kita next kan, di sini kita akan diminta untuk label ya daripada field yang akan kita gunakan ya. Kita buat labelnya agama saja karena di sini saya udah buat field name-nya agama. Kemudian perlu nggak Bu di checklist limit tulisnya? Nggak perlu lah ya, saya rasa itu akan buat lebih ribet. Dan apakah kamu ingin ya memberikan multiple values atau banyak pilihan terhadap lookup wizard ini? Kalau kamu checklist ini allow multiple values, maka nanti ya kamu harus menceklisnya. Untuk pemilihan agama itu pemilihannya harus di checklist, jadi kita nggak bisa ketikkan langsung ya. Jadi ini nggak perlu di checklist. Nanti waktu pas kita ketikkan I, biar nanti muncul Islam. Kalau kita ketikkan K, berarti kita akan munculkan Kristen, Protestan, atau Kristen Katolik. Jadi kalau kamu mau berdasarkan pemilihan atau checklist, kamu boleh checklist allow multiple values-nya. Jika tidak, langsung finish teman-teman. Nah, terakhir adalah alamat email ya. Email. Nah, ini tipe datanya teks karena email terdiri dari beberapa karakter ya. Ada angka ya, ada mungkin menggunakan huruf atau simbol dan lain sebagainya. Oke, kita batasi di sini ada 35 karakter ya, mungkin karena nggak usah terlalu panjang-panjang lah ya. Ya. Nah, ini untuk ya desain kita pembuatan tabel ya. Pertama kita yaitu tabel mahasiswa dengan beberapa ya field ya atau beberapa kolom. Nah, field itu kolom ya teman-teman dalam database ya. Kalau tabel itu adalah tabelnya ya atau entity-nya. Nah, kalau di database tabel itu adalah entity-nya, maka untuk nirem, nama, alamat, nomor handphone, tempat tanggal lahir ya, agama, email itu adalah
atribut ya, kita sebut namanya atribut. Di sini di dalam NIRM udah ada Bu, simbol kunci Bu. Inilah yang kita sebut namanya adalah primary key. Apa tadi primary key? Primary key ini adalah sesuatu yang harus unik ya, harus berbeda antara satu dengan yang lainnya, nggak boleh sama. Maka nanti kalau seandainya kamu masukkan ya di dalam primary key ini sesuatu yang sama, maka dia tidak akan mau melanjutkan ke pengetikan selanjutnya. Jadi ini nggak boleh ada yang sama, maka NIRM kamu itu nggak akan ada yang sama ya, tidak pernah akan ada yang sama. Baik teman-teman, jika ini sudah selesai boleh kita viewkan untuk memunculkan gimana sih bentuk daripada tabel yang sudah kita buat ya. Dia akan minta kita untuk menyimpan rancangan dari apa yang telah kita buat, maka kita pilih yes. Oke, kita sudah jadi untuk membuat satu rancangan tabel, yaitu tabel mahasiswa dengan atribut NIRM, nama, alamat, nomor handphone, tempat tanggal lahir, agama, dan email. Baik, saya rasa sampai di sini dulu. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.